Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pendengar setia Radio Dakwah Indah Pertama Kota Singkawang dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Anda masih mengudara bersama kami di radio tercinta kita, Radio Dakwah Indah Pratama, Jalan Alianyang nomor 74A, Kota Singkawang. Tentu untuk terus mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, kajian live maupun ulangan, jeda-jeda dan lain sebagainya, yang semoga memberikan tambahan keilmuan dan manfaat kepada kita, yang memperberat timbangan kita di yaumil mizan kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pendengar Radio Dakwah Indah Pertama Kota Singkawang dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini kita akan mendengarkan bersama sebuah program baru dari radio kita, Radio Dakwah Indah Pratama, yakni salah satunya program Cahaya Quran, ya. Yang insya Allah program Cahaya Al-Quran ini akan kita sajikan pada setiap hari Sabtu, Ahad, dan Senin di siang hari, insya Allah, ya. Dan untuk program Cahaya Quran ini insyaallah akan mengambil dari suatu kitab atau buku terjemahan dari tafsir suratul Fatihah wa juz amma. Itu judul asli dari kitabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana beliau ini merupakan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan ahli fikih dan ahli tafsir tentunya. Beliau ini dilahirkan pada 12 Muharram 1307 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1886 Masehi di kota Unaizah. Yang mana kita kenal, ya, tafsir beliau ini merupakan salah satunya judulnya yakni Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Karamil Mannan, ya, atau kita kenal juga dengan Tafsir As-Sa'di, ya. Dan pada program Cahaya Quran ini kita akan menyajikan kitab terjemahan dari Tafsir Salatul Fatihah wa juz amma, cetakan pertama 1419 Hijriah atau tahun 1998 Masehi, dengan penerbit Al-Qawam, yang diterjemahkan oleh Abu Hanan Zakia. Begitu, langsung saja kita akan mencoba untuk membacakan dari kitab terjemahan dari tafsir Juz Ammah, yang kita mulai dengan tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Bismillahi, dengan arti dengan menyebut nama Allah, yakni aku memulai dengan menyebut setiap nama Allah Ta'ala. Karena lafaz isim bentuknya mufrad mudhaf, bentuk tunggal yang diidofahkan. Diidofahkan itu disambung, ya, mudhaf, disambung, sehingga mencakup seluruh asmaul husna. Sedangkan Allah adalah zat yang diibadahi, yang berhak untuk diesakan dalam peribadatan, karena dia disifati dengan salah satu sifat uluhiyah, sifat yang sempurna. Firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kedua nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat pengasih yang maha luas lagi agung, yang mencakup segala sesuatu dan seluruh makhluk hidup. Dia berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengikuti jejak para nabi dan rasulnya. Mereka mendapatkan rahmat yang bersifat mutlak, sedangkan yang lain juga mendapatkan bagiannya. Ketahuilah bahwa kaidah yang disepakati
oleh salaf dan para imam adalah kewajiban mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah beserta hukum-hukum yang terkait dengannya, seperti mengimani bahwa Dia itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki rahmat yang disifatkan kepadanya, yang terkait dengan yang dirahmati, sehingga seluruh nikmat yang ada adalah pengaruh dari rahmatnya. Demikian pula cara kita mengimani nama-namanya yang lain. Kita katakan tentang sifat Allah Al-Alim, Dialah yang Maha Mengetahui, lagi mempunyai pengetahuan. Dengan pengetahuan tersebut Dia mengetahui segala sesuatu. Dia juga Maha Kuasa, lagi memiliki kemampuan sehingga Dia mampu untuk berbuat apa saja. Pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, merupakan pujian kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang selalu dalam lingkup keutamaan dan keadilan. Baginya pujian yang sempurna dari segala sisi. Firman Allah Ta'ala, Rabbil Alamina, yakni Rabb semesta alam. Rabb adalah pengatur seluruh alam semesta. Sedangkan yang dimaksud dengan alam semesta adalah apa-apa selain Allah. Bentuk pengaturan tersebut adalah dengan menciptakan mereka, mempersiapkan berbagai sarana, dan memberikan nikmat yang melimpah kepada mereka. Sekiranya mereka tidak mendapatkannya, niscaya mereka tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. Pengaturan Allah terhadap makhluknya itu ada dua bentuk. Pengaturan Allah terhadap makhluknya itu ada dua bentuk, yakni umum dan khusus. Pengaturan secara umum adalah menciptakan mereka, memberikan rezeki, dan memberikan hidayah kepada mereka terhadap sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan, sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Ini pengaturan secara umum. Sedangkan pengaturan secara khusus adalah Allah mendidik para walinya, yaitu mendidiknya dengan keimanan, memberikan taufik kepada mereka agar beriman dan menyempurnakan keimanan mereka, serta menghilangkan berbagai rintangan yang membatasi antara mereka dengan Allah. Bentuk realnya adalah mendidik mereka agar selalu melakukan amal kebaikan dan dihindarkan dari setiap kejahatan. Mungkin inilah rahasia kenapa doa yang sering dilantunkan oleh para nabi itu menggunakan lafaz Ar-Rabb, karena permohonan mereka semuanya masuk dalam ruang lingkup rububiyah Allah secara khusus. Firman Allah Ta'ala, Rabbil Alamina, Rabb semesta alam, menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, dan memberikan nikmat. Juga menunjukkan kekayaannya yang sempurna dan begitu butuhnya seluruh alam semesta ini kepadanya dalam segala sisi dan keadaan. Kemudian ayat 4, Maliki Yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat memiliki, yang memberikan pengaruh berupa hak untuk memerintah dan melarang, memberikan pahala dan balasan, mengatur segala yang dikuasainya dengan segala bentuk pengaturan dan pemilikan hingga yaumiddin, yaitu hari kiamat. Hari ketika seluruh amalan manusia dibalas, yang baik maupun yang buruk. Karena pada hari itu akan dinampakkan amal mereka sejelas-jelasnya. Ditampakkan pula kesempurnaan kekuasaan, keadilan dan hikmahnya. Terputuslah seluruh kerajaan makhluk, sehingga pada hari tersebut
semua makhluk, baik para raja, rakyat jelata, hamba sahaya, dan orang-orang merdeka, semuanya sama derajatnya di sisi Allah. Semuanya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaan Allah, menanti keputusan Allah, mengharap pahalanya, dan takut terhadap balasannya. Maka disebut Yaumiddin secara khusus agar tidak bermakna lain, karena selain sebagai penguasa hari pembalasan, dia juga penguasa hari-hari yang lain. Pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yakni hanya kepadamu sajalah kami menyembah dan memohon pertolongan, karena mendahulukan penyebutan objek berfungsi untuk membatasi, yaitu menetapkan hukum yang telah disebut dan meniadakan yang lainnya. Seolah-olah kita mengucapkan, kami hanya beribadah kepadamu, bukan kepada selainmu. Kami hanya memohon pertolongan kepadamu, bukan kepada selainmu. Mendahulukan penyebutan ibadah sebelum isti'anah merupakan bentuk penyebutan umum sebelum khusus. Dan sebagai bentuk perhatian, didahulukannya hak Allah atas hak hambanya. Makna ibadah mencakup setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah, baik perbuatan dan perkataan yang zahir maupun batin. Sedang isti'anah adalah penyandaran diri kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan didasari keyakinan kepadanya dalam mencapai hal tersebut. Beribadah dan memohon pertolongan kepadanya merupakan dua sarana untuk menggapai kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari seluruh kejahatan. Maka tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut. Disebut dengan ibadah jika pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya mengharap wajah Allah semata. Dua hal ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Diakhirkannya penyebutan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah merupakan bagian dari ibadah, adalah untuk menunjukkan bahwa seluruh peribadahan hamba itu membutuhkan pertolongan Allah. Jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, niscaya ia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Pada ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqimah. Kemudian Allah berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya, yaitu dengan cara mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Tunjukilah kami kepada sirat, dan tunjukilah kami di dalam sirat. Hidayah, petunjuk kepada sirat adalah melazimi dinul Islam dan meninggalkan agama-agama lain selain Islam. Sedang hidayah di dalam sirat mencakup hidayah untuk mengamalkan seluruh cabang agama, baik secara ilmu maupun amal. Ini merupakan doa yang paling kompleks dan paling bermanfaat bagi para hambanya. Maka wajib bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini pada setiap rakaat salat yang ia kerjakan, karena begitu butuhnya ia akan doa ini. Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam surah ini adalah yaitu
jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yakni jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dan dari kalangan salihin. Firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, yang artinya bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yakni mereka yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Firman Allah Ta'ala, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Surah yang singkat namun padat ini mencangkup beberapa hal yang tidak terdapat dalam surah-surah lain dalam Al-Quran. Jadi surah yang singkat Al-Fatihah ini maksudnya mencangkup beberapa hal yang tidak terdapat dalam surah-surah lain dalam Al-Quran. Surah ini mengandung ketiga macam tauhid. Yang pertama yakni tauhid rububiyah, diambil dari firman-Nya Rabbil Alamin. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadahan, diambil dari lafaz Allah dan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tauhid yang ketiga yakni tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat sempurna yang dimiliki Allah Ta'ala yang telah Dia tetapkan pada dirinya dan telah ditetapkan pula oleh Rasulnya tanpa ta'til. Tanpa ta'til, yakni meniadakan sifat-sifat Allah. Juga tamsil, yakni menyamakan sifat-sifatnya, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan tasbih, menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Kesemuanya telah ditunjukkan dengan lafaz alhamdu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Surah ini juga mencakup penetapan terhadap nubuwah, yaitu dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, karena hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kerasulan, yakni rasul yang diutus. Di dalamnya juga mencakup penetapan balasan terhadap amalan-amalan yang telah dikerjakan, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Balasan tersebut berlaku adil, karena makna din adalah memberikan balasan dengan adil. Begitu pula mencakup penetapan terhadap takdir, bahwa seorang hamba itu adalah pelaku yang sebenarnya, tidak sebagaimana yang dipahami orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah. Golongan Jabariyah ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa atas perbuatannya dan ia tidak punya kehendak atau iradah dan kemampuan atau kudrah terhadap perbuatannya itu. Adapun golongan Qadariyah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu merdeka dalam melakukan perbuatan-perbuatannya dalam hal kehendak maupun kemampuan. Kehendak dan kemampuan Allah tidak berdampak pada perbuatnya. Ini bisa dilihat di syarah Salasatil Usul ya, karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dua sekte ini ya, Qadariyah dan Jabariyah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mencangkup bantahan terhadap seluruh ahli bid'ah dan orang-orang sesat dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya.
Sedangkan setiap ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, mereka menyelisihinya. Dan mencakup pula keikhlasan dalam melaksanakan dinullah, baik dalam beribadah maupun memohon pertolongan hanya untuk Allah semata, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, saudaraku para pendengar Radio Dakwah Indah Pratama Kota Singkawang, dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan suatu program baru dari rangkaian sajian ya Radio Dakwah Indah Pratama Kota Singkawang, berupa program Cahaya Quran yang kembali saya sampaikan insyaallah di setiap hari Sabtu, Ahad dan hari Senin di siang hari ya. Dan mengapa pada program Cahaya Quran ini mengambil tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, karena tafsir beliau ini sangat mudah dipahami ya, dan tentu juga mengambil dari riwayat yang sahih ya, terbebas dari riwayat yang dhaif, apalagi yang mungkar. Saudaraku para pendengar Radio Dakwah Indah Pratama Kota Singkawang, semoga apa yang kita dengarkan bersama ini menambah sedikit pengetahuan kita, terutama tentang surah yang selalu kita baca di setiap salat kita, yaitu surah Al-Fatihah ya. Dengan mengetahuinya, memahaminya, semakin menambah kekhusyuan kita, terutama di dalam salat ya. Dan semoga apa yang kita dengarkan ini juga menjadi tambahan timbangan kebaikan pahala bagi saya pribadi dan tentu kepada para pendengar sekalian. Untuk itu saudaraku para pendengar Radio Dakwah Indah Pratama dimanapun Anda berada, pastikan Anda untuk tetap mengudara masih di gelombang yang sama 88.6 FM untuk terus mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan kajian-kajian Islam. Insyaallah kita akan kembali ya, di hari Sabtu ya, untuk melanjutkan program Cahaya Quran ya, tafsir surah An-Naba untuk berikutnya ya, insyaallah. Dari studio Radio Dakwah Indah Pratama dan Alianya nomor 4A Kota Singkawang, saya undur diri dan terus tetap stay di 88.6 FM. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.